Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan persamaan trigonometri dari pertemuan minggu lalu ya. Di latihan ini kita punya 3 soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan 1, di mana x-nya bisa dari 0 derajat hingga 360 derajat. Langkah selanjutnya, di ruas kirinya tetap sama, yaitu tetap sin 3x, sementara yang di ruas kanan aslinya adalah 1 diubah menjadi nilai sin berapa. Dan kita ketahui bahwa 1 adalah sin dari 90 derajat. Maka di sini kita tulis sin 90 derajat. Nah, jika sinus di kedua ruasnya kita coret, maka kita punya 3x sama dengan 90 derajat. Untuk sinus di sini ada dua nilai x. Yang pertama, x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat. Dan untuk yang kedua, x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat minus alfa plus k dikali 360. Nah, kita bahas yang pertama ya. Di sini karena sin di ruas kiri dan di ruas kanan sudah kita coret, maka kita punya 3x sama dengan 90 derajat. 90 derajat di sini adalah nilai alfanya dan 3x di sini adalah nilai x-nya yang di rumus ini ya. Lalu bisa kita tulis 3x sama dengan 90 derajat, jangan lupa plus k dikali 360 derajat ya. Nah, untuk yang kedua, bedanya apa? Yang pertama rumusnya adalah alfa, sementara yang kedua adalah 180 derajat minus alfa. Maka kita punyai 3x masih sama ya, sama dengan, nah bedanya di sini. Kalau sebelumnya adalah 90 derajat, di rumus yang kedua ini menjadi 180 derajat minus 90 derajat plus k dikali 360 derajat. Nah, untuk yang penjabaran yang pertama, 3x sama dengan 90 plus k dikali 360, jangan lupa kita sederhanakan dengan dibagi dengan 3 ya. Setiap sukunya dibagi dengan 3. 3x dibagi 3 adalah x. Nah, 90 derajat dibagi 3 adalah 30 derajat, dan k dikali 360 derajat dibagi 3 adalah k dikali 120 derajat. X sama dengan 30 derajat plus k dikali 120 derajat. Lalu nilai k di sini bisa kita substitusi dengan sama dengan 0. Maka x sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat ya. 0 dikali 120 adalah 0, 0 ditambah 30 adalah 30. Untuk yang kedua, k sama dengan 1. Jika disubstitusi, maka x sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. 120 dikali 1 adalah 120, lalu ditambah 30 adalah 150 ya. Untuk yang ketiga, k sama dengan 2 disubstitusi, maka x sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat sama dengan 120 dikali 2 adalah 240. 240 ditambah 30 yaitu 270. Nah, untuk yang k ketiga yaitu k yang selanjutnya adalah k sama dengan 3, maka x sama dengan 30 derajat plus 3 dikali 120 derajat. 3 dikali 120 adalah 360 dan ditambah 30 adalah 390. Nah, untuk yang pertama yaitu 30 derajat nilainya memenuhi karena masih berada pada interval dari 0 hingga 360 derajat. Yang kedua adalah 150 derajat. Nah, masih memenuhi juga ya karena masih kurang dari 360 derajat. Untuk yang ketiga, 270 derajat juga masih memenuhi karena nilainya masih kurang dari 360 derajat. Untuk yang keempat, 390, jelas bahwa 390 itu lebih dari batas maksimal di sini, yaitu lebih dari 360. Maka dia tidak memenuhi ya. Nah, untuk penjabaran yang rumus kedua masih sama tadi ya lanjutannya. 3x sama dengan 180 dikurangi 90 adalah 90. Jangan lupa ditambah k dikali 360. Nah, kita lihat bahwa untuk yang kedua ini sama dengan yang pertama ya. Jadi nanti hasilnya sama, yaitu x sama dengan 30 derajat plus k dikali 120 derajat. Nah,
Karena sama, jadi kita nggak perlu menjabarkan lagi mencari nilai X-nya ya. Hasilnya pasti sama yang di atasnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai yang memenuhi ya, yaitu 30 derajat, 150 derajat, dan 250 derajat. Kita tulis di sini ya, demikian. Nomor 1, lanjut ke nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali cos 3x minus akar 2 sama dengan 0. Nah, langkah pertama, minus akar 2 nya kita pindah ruas dulu menjadi 2 dikali cos 3x sama dengan akar 2. X yang dibentuk di sini dari 0 hingga 360 derajat. Nah, di sini ruas kirinya masih ada 2 kali. Nah, 2 kalinya ini biar hilang kita apakan? Kita pindah ruas ya. Karena di sini perkalian, kalau kita pindah ruas menjadi kebalikannya apa? Yaitu pembagian. Jadi nanti akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 bisa ditulis dengan 1 per 2 akar 2 atau setengah akar 2. Jadi cos 3x sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu cos berapa ya? Setengah akar 2 adalah cos 45 derajat. Maka cos 3x sama dengan cos 45 derajat. Jika kita coret cos di kedua ruasnya, kita punya di sini 3x sama dengan 45 derajat. Nah, untuk rumus kosinus pada persamaan trigonometri yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk rumus yang kedua adalah X sama dengan minusnya ya, minus dari alfanya tadi. Maka X sama dengan minus alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, untuk penjabaran yang pertama, alfa di sini adalah 45 derajat dan 3x di sini ada nilai x-nya ya. Maka boleh kita tulis 3x sama dengan alfanya tadi berapa? 45. Maka 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Kita jabarkan dulu. Kita bagi dengan 3 ya agar sederhana. 3x dibagi 3 x, 45 dibagi 3 15, 360 dibagi 3 120. X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 120. Nah, untuk K sama dengan 0, jika kita substitusi, maka X sama dengan 15 derajat plus 0 dikali 120 derajat. Nah, 0 dikali sekian tetap 0, ditambah 15 sama dengan 15 derajat. K sama dengan 1 disubstitusi, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Nah, 1 ini disubstitusi ke nilai K-nya ya, maka kita peroleh 135 derajat. Untuk yang selanjutnya, K sama dengan 2, maka X sama dengan 15 derajat plus 2 dikali 120 derajat sama dengan 255 derajat. K yang selanjutnya, K sama dengan 3, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat sama dengan 375 derajat. Untuk penjabaran rumus yang kedua, kalau tadi rumus pertama adalah alfanya dari 45 derajat, maka rumus yang kedua adalah minus alfa. Maka minus dari 45 derajat adalah minus 45 derajat. Nah, kita tulisnya 3x, jangan lupa ya 3x ya, jangan x ya, karena di soalnya sini adalah 3x ya. Jadi 3x sama dengan minus 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Jangan lupa plus K dikali 360 derajat masih sama rumusnya ya. Maka kita sederhanakan dengan membagi dengan 3. 3x dibagi 3x. Minus 45 dibagi 3 minus 15. 360 dibagi 3 120 ya. K-nya kita akan substitusi dengan K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya ya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan K-nya disubstitusi dengan 0 ya. Min 15 ditambah 0 dikali 120 derajat. Hasilnya adalah minus 15 derajat ya. K yang selanjutnya, K sama dengan 1, maka X sama dengan minus 15 derajat plus 1 dikali 120 derajat. Maka sama dengan 120 dikurangi 15, yaitu 105 derajat. K sama dengan 3, maka X sama dengan minus 15 derajat ditambah 2 dikali 120 ya. Maka 2 kali 120 adalah 240 dikurangi 15 adalah 225 ya. Untuk K yang selanjutnya, K sama dengan 3 disubstitusi, X sama dengan minus 15
derajat ditambah 3 dikali 120 derajat. Jadi 345 derajat. Nah, kita akan cek yang ke selanjutnya, yaitu K sama dengan 4. Maka X sama dengan minus 15 derajat ditambah 4 dikali 120 derajat. Maka sama dengan 465 derajat. Nah, kita akan cek ya satu persatu ya untuk nilai X 15 derajat. Apakah dia kurang dari 360 derajat? Iya, jadi dia memenuhi ya 135 derajat. Nah, 135 ada di antara 0 dan 360 derajat. Maka dia memenuhi. Untuk 255 derajat juga memenuhi. Untuk 375 derajat, coba 375. Nilainya lebih dari 360 ya. Melebihi batas maksimalnya di sini 360 derajat. Maka dia tidak memenuhi ya. Untuk yang selanjutnya kita mengecek memenuhi dan tidaknya. Untuk X sama dengan minus 15 derajat, nah dia tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Untuk X yang selanjutnya 105 derajat. 105 masih kurang dari 360 ya, jadi dia memenuhi. Untuk yang selanjutnya X sama dengan 225, dia juga memenuhi. X sama dengan 345, dia juga memenuhi. Dan X sama dengan dan untuk K sama dengan 4, maka X sama dengan minus 15 derajat ditambah 4 dikali 120 derajat, nilainya sama dengan 465 derajat adalah tidak memenuhi karena nilainya lebih dari 360 derajat. Dimulai penyelesaian adalah nilai-nilai yang memenuhi. Kita tulis sesuai urutannya, besar kecilnya. 15 derajat, 105 derajat, 135 derajat, 225 derajat, 255 derajat, dan 345 derajat ya. Lanjut ke contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan minus 1/3 akar 3. Nah, di sini minus ya, biasanya kan positif. Nah, kalau negatif kita butuh jabarkan untuk mencari nilai tangan berapa sih minus 1/3 akar 3 itu. Nah, minus 1/3 akar 3 adalah sama dengan tan berapa ya? Masih tanda tanya ya. Lalu, kalau kita ambil nilai positifnya yaitu 1/3 akar 3, dia adalah tangan dari berapa? Betul, 30 derajat ya. Nah, tangan itu positif di kuadran berapa? Di kuadran 3. Nah, coba lihat kuadran ini yang pernah dipelajari sebelumnya. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Kuadran 1 positif untuk semua, kuadran 2 positif untuk sin, kuadran 3 positif untuk tangan, kuadran 4 positif untuk kosinus. Nah, di sini kan tangan positif di kuadran 3 ya. Betul ya, sesuai gambarnya ya. Kuadran 3 ini tangan plus artinya dia positif ya. Lalu, jika tangan positif ada di kuadran 3, di manakah tangan berada jika nilainya dia negatif? Di kuadran 3 nggak mungkin karena dia positif untuk tangan. Di kuadran 1 juga nggak mungkin karena dia positif untuk semua sin konstan. Maka tangan negatif ada di kuadran 2 ya, karena di sini yang positif hanya untuk sinus ya. Nah, jangan lupa ya, nanti pakainya sudut tidur ya, yaitu 180 derajat atau 360 derajat, tergantung dekat ke letak kuadran yang mana ya. Jadi tadi kan tangan negatif ada di kuadran 2 di sini ya. Kuadran 2 itu berarti dia kan lebih dekat kemana? Ke 180 atau ke 360? Pastinya dia lebih dekat ke 180 derajat. Nah, kuadran 2 itu berarti 180 derajat ini tadi minus nilai tangan yang positifnya. Tadi kan 30, jadi 180 derajat minus 30 derajat nilainya sama dengan 150 derajat ya. Nah, ini ya 180 derajat karena kita ambil dia lebih dekat ke kuadran 2 ya. Nah, maka minus 1/3 akar 3 adalah tangan dari berapa tadi? 150 derajat ya. Kita bisa tulis di sini nanti. Tangan X sama dengan tangan 150 derajat. Kita cari tangan di ruas kiri dan kanan. Tinggal X sama dengan 150 derajat.
Maka tangan X sama dengan tangan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. X yang di sini tetap X ini ya, X yang di ruas kiri ya. Dan alfa yang di sini adalah 150 derajat ya. Nah, kita jabarkan dengan rumusnya. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat ya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat plus 0 dikali 180, yaitu berapa? 150. K sama dengan 1, X sama dengan 150 derajat plus 1 dikali 180 derajat sama dengan 330 derajat ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai yang memenuhi ya. Kita lihat di sini 150 dan 330 letaknya adalah sebelum dari 360. Maka dia memenuhi. Kita tulis himpunan penyelesaiannya 150 derajat, 330 derajat.